Perkenalkan, nama saya Catherine Eliora. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang lembaga keuangan. Lembaga keuangan. 1. Pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan menurut Undang-Undang Nomor 14 1967 Pasal 1 ialah semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menaruh yang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1950 tentang lembaga keuangan, yang dimaksud dengan lembaga keuangan ialah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama untuk membiayai investasi perusahaan. 2. Jenis-jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. A. Lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang kegiatannya menghimpun dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya deposito, giro, tabungan. Selain menghimpun, juga memberikan jasa pelayanan keuangan kepada masyarakat. Lembaga ini biasanya menawarkan jasa sama seperti bank yang memudahkan dalam transaksi keuangan. Lembaga keuangan terdiri dari 3 jenis, yaitu 1. Bank sentral. Bank sentral merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk menstabil harga maupun nilai mata uang yang berlaku di suatu negara. Bank sentral di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang memegang fungsi sebagai bank sirkulasi, bankers bank, dan lender of the last resort. Biasanya, pelayanan yang diberikan oleh Bank Indonesia lebih banyak kepada pihak pemerintah dan dunia perbankan. Tujuan utama Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah memelihara kestabilan nilai rupiah. Bank sentral memiliki tujuan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa. 2. Bank umum. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum yang dikenal sebagai bank komersial merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa perbankan dan segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga lainnya. Bank umum dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu 1. Bank umum devisa. Bank yang memperoleh persetujuan atau ditunjuk Bank Indonesia untuk melakukan aktivitas usaha di bidang perbankan dalam valuta asing. Bank umum devisa melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing. 2. Bank umum non-devisa. Bank yang belum memiliki izin untuk menjalankan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melakukan transaksi seperti bank devisa. Bank umum non-devisa tidak melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing. 3. Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil dan pedesaan. Bank Perkreditan Rakyat awalnya berasal dari bank desa, lumbung desa, bank pegawai, dan bank lainnya yang kemudian dilebur menjadi bank perkreditan rakyat. Jenis produk yang ditawarkan relatif sempit jika dibandingkan dengan bank umum. Bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh BPR, seperti pembukaan rekening giro dan ikut clearing. B. Lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan non-bank atau non-depository finansial adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan berkembang sejak tahun 1972 dengan tujuan mendorong perkembangan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah. Berikut jenis-jenis lembaga keuangan non-bank di Indonesia. 1. Pasar modal. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1548 KMK 1990, pasar modal secara umum adalah sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan serta keseluruhan di surat-surat berharga yang beredar. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, Pasal 1 Ayat 1, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 8 Pasal 1-4, Bursa Efek atau Stock Exchange adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli dengan pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.
Pasar modal merupakan salah satu tempat bertemunya pembeli dan penjual, dan barang yang diperjualbelikannya adalah modal. Penjual modal adalah mereka yang secara perorangan maupun sebagai lembaga atau badan usaha yang menyisihkan kelebihan uangnya untuk usaha yang bersifat lebih produktif. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa pasar modal adalah pasar yang memungkinkan pihak yang mempunyai dana dan membutuhkannya dana jangka panjang dapat bertransaksi. Berdasarkan fungsinya, pasar modal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Pasar perdana atau primary market. Pasar perdana adalah penjualan perdana efek oleh perusahaan penerbit sebelum dijual melalui bursa efek. Pasar perdana merupakan penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang telah ditetapkan oleh pihak penerbit atau issuer sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Perusahaan dapat menggunakan dana hasil emisi untuk mengembangkan dan memperluas barang modal untuk memproduksi barang dan jasa. B. Pasar sekunder atau secondary market. Pasar sekunder adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder, para investor dapat membeli dan menjual efek setiap saat. Harga saham pasar sekunder berfluktuasi sesuai dengan ekspektasi pasar. Pihak yang berwenang dalam pasar sekunder adalah pialang. Selain itu, ada beban komisi untuk penjualan dan pembelian dan pemesanan yang dilakukan melalui anggota bursa dengan jangka waktu tidak terbatas. 2. Pasar uang. Pasar uang adalah tempat di perdagangannya surat berharga yang mempunyai jangka waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun atau jangka pendek. Fungsi pasar uang adalah sebagai sarana alternatif, khususnya bagi lembaga keuangan, perusahaan keuangan, dan peserta lainnya untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun untuk menempatkan dana atas kelebihan likuiditasnya. Pasar uang atau money market merupakan pertemuan dalam suatu pasar uang abstrak untuk memperoleh permintaan atau demand dan penawaran atau supply dalam jangka pendek. Pasar uang berfungsi sebagai sarana alternatif bagi lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan, dan peserta lain baik dalam memenuhi kebutuhan dana pendek maupun dalam rangka meminjamkan dana atas kelebihan likuiditasnya. Pasar uang juga berfungsi sebagai sarana pengendali moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI sebagai instrumen dalam melakukan operasi pasar terbuka digunakan untuk kontraksi moneter. Lembaga yang aktif di pasar uang adalah bank komersial, bank dagang, penyalur uang, dan bank sentral pemerintah. Jenis pasar uang antara lain: A. Pasar uang antar bank. Pasar uang antar bank merupakan transaksi penyerahan sejumlah kelebihan dari suatu bank kepada bank yang lain. Bank yang mempunyai kelebihan dana disebut kelebihan likuiditas, sedangkan bank yang kekurangan dana disebut kekurangan likuiditas atau kalah clearing. B. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Sertifikat Bank Indonesia merupakan jenis surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral yang dimaksudkan untuk dibeli oleh bank umum dengan nilai nominal yang sangat besar. Tujuan Bank Indonesia mengeluarkan sertifikat tersebut adalah mengurangi peredaran uang di masyarakat. C. Surat berharga pasar uang. Surat berharga pasar uang atau SBPU adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum dan hanya dibeli oleh Bank Indonesia dengan nilai nominal yang cukup besar. Tujuan adanya SPBU adalah meningkatkan likuiditas bank umum serta untuk menekan laju inflasi. D. Sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan semacam surat berharga yang dikeluarkan oleh bank dalam nilai nominal tertentu sebagai surat atas unjuk. E. Pasar valuta asing atau bursa valuta asing. Pasar valuta asing merupakan tempat seseorang dapat membeli atau menjual sejenis mata uang asing atau menukar dengan mata uang rupiah. Adapun nilai tukar uang yang ditukarkan disebut kurs valuta asing. 3. Penjamin emisi perusahaan efek. Sebagai penjamin emisi atau underwriter, untuk jasa yang diberikan, perusahaan efek mendapatkan underwriter fee yang dihitung dari nilai emisi. Metode penjaminan yang dilakukan oleh perusahaan efek antara lain: A. Kesanggupan penuh atau full commitment, yaitu penjamin emisi menyatakan kesanggupan secara penuh atau full frame commitment atas terjualnya sebagian atau seluruhnya, di mana penjamin emisi akan membeli keseluruhan jumlah saham dengan harga penawaran kepada pemodal secara umum. B. Kesanggupan terbaik atau best effort commitment, yaitu menjual sebaik mungkin dengan usaha yang maksimal. Apabila ada sebagian saham yang tidak dijual, saham tersebut dikembalikan. C. Kesanggupan siaga atau standby commitment, yaitu penjamin emisi bersedia membeli sisa saham yang belum laku setelah batas waktu yang ditentukan. Penjamin emisi menyanggupi membeli sisa saham tersebut dengan harga tertentu sesuai dengan perjanjian.
D. Kesanggupan semua atau tidak sama sekali atau R or non-commitment, yaitu apabila sebagian saham yang ditawarkan ternyata tidak terjual, maka penjualan saham tersebut dibatalkan sama sekali. Dengan kata lain, apabila dalam pelaksanaannya saham atau obligasi tersebut hanya laku sebagian, penjamin emisi akan membatalkan transaksi penjualan dan mengembalikannya kepada emiten. Transaksi jual beli efek ditujukan untuk kepentingan klien investornya dan perusahaan efek mendapatkan fee. Perusahaan efek melakukan transaksi jual beli efek untuk kepentingan perusahaan efek sendiri. Jika perusahaan efek bertindak sebagai perantara, ia tidak memiliki risiko rugi atau mendapatkan gain. Sedangkan jika perusahaan bertindak sebagai pedagang efek, ia berhak memperoleh keuntungan atau capital gain atau menanggung kerugian. Kegiatan underwriting di luar negeri biasanya dilakukan oleh bank investasi atau investment bank atau bank umum yang memiliki divisi investment banking. 4. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga finansial yang menghimpun dana dari para anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum. Para anggota koperasi simpan pinjam menyimpan uangnya di koperasi ketika belum digunakan. Pengurus koperasi dapat meminjamkan uang tersebut kepada para anggotanya yang membutuhkan, termasuk pada masyarakat umum yang membutuhkan jika memungkinkan. 5. Perusahaan Pegadaian. Perusahaan pegadaian adalah lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan nasabah tersebut digadaikan dan kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai pinjaman. Besarnya nilai jaminan akan mempengaruhi jumlah pinjaman. 6. Perusahaan sewa guna atau leasing. Bidang usaha perusahaan sewa guna lebih ditekankan pada pembiayaan barang modal yang diinginkan oleh nasabahnya. Contohnya, jika seseorang ingin memperoleh barang-barang modal secara kredit, pembayarannya dapat ditutup oleh perusahaan leasing. Pembayaran oleh nasabah diangsur sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Jadi, perusahaan leasing dalam hal ini lebih banyak bergerak di bidang pembiayaan barang-barang kebutuhan modal. 7. Perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha pertanggungan. Perusahaan asuransi menyediakan polis asuransi untuk melindungi nasabah dari kerugian dengan menggantikannya apabila nasabah terkena musibah atau terkena resiko seperti yang telah diperjanjikan. Usaha asuransi merupakan kegiatan menanggung resiko yang dikaitkan dengan keuangan antara polis yang harus dibayar dan klaim yang diterima. Besarnya polis akan mempengaruhi klaim yang akan diterima. Usaha asuransi kerugian adalah usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Perusahaan asuransi kerugian tidak diperkenankan melakukan kegiatan di luar usaha asuransi kerugian dan reasuransi. Usaha asuransi dalam praktiknya di Indonesia dapat dibedakan sebagai berikut. A. Asuransi kebakaran, yaitu asuransi yang menutup risiko kebakaran, petir, ledakan, dan kejatuhan pesawat. B. Asuransi pengangkutan atau marine insurance, yaitu pertanggungan akibat terjadinya kehilangan atau kerusakan pada saat pelayaran. Polis asuransi pengangkutan biasanya meliputi 3 bidang pokok, yaitu marine hull, marine cargo, dan freight. C. Asuransi aneka, yaitu jenis asuransi kerugian yang tidak dapat digolongkan ke dalam asuransi kebakaran dan asuransi pengangkutan. Asuransi aneka meliputi asuransi kendaraan bermotor, kecelakaan diri, pencurian uang dalam pengangkutan, dan kecurangan. Sementara itu, asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Berdasarkan ketentuan perundangan, hanya perusahaan asuransi jiwa yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan yang dapat melakukan pertanggungan jiwa. Reasuransi pada prinsipnya adalah pertanggungan ulang atau pertanggungan yang dipertanggungkan atau asuransi yang diasuransikan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, perusahaan asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dan pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa. 8. Dana pensiun. Dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Dana pensiun dihimpun melalui iuran yang dipotong dari gaji karyawan. Selanjutnya, dana yang terkumpul oleh dana pensiun diusahakan lagi dengan menginvestasikannya ke berbagai sektor yang menguntungkan. Perusahaan yang mengelola dana pensiun dapat dilakukan oleh bank ataupun perusahaan lainnya. Dana pensiun diatur dalam Undang-Undang 11 Tahun 1992. Dana pensiun atau pensiun funds adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program pensiun. Jenis dana pensiun terdiri atas dana pensiun pemberi kerja dan dana lembaga keuangan. Program pensiun yang diperkenankan adalah program pensiun iuran pasti dan program pensiun manfaat pasti. Pembentukan dana pensiun didasarkan pada asas antara lain: A. Asas keterpisaan kekayaan dana pensiun dan kekayaan badan hukum pendirinya.
B. Asas penyelenggaraan dalam sistem perdanaan. C. Asas pembinaan dan pengawasan. D. Asas penundaan manfaat. 9. Perusahaan kartu plastik. Perusahaan ini mengeluarkan kartu plastik atau kartu kredit. Kartu plastik digunakan sebagai pengganti uang tunai dan digunakan untuk berbagai keperluan. Kartu plastik bisa dikeluarkan oleh bank, bisa juga oleh pembiayaan lain. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 KMK 013/1988 tanggal 20 Desember tahun 1988, perusahaan kartu plastik digolongkan sebagai usaha jasa pembiayaan. Kartu kredit juga dikeluarkan oleh lembaga keuangan non-bank seperti lembaga pembiayaan. Pelopor kartu kredit di Indonesia adalah Citibank dan Bank Duta. Dewasa ini jenis kartu kredit yang beredar adalah Mastercard, Visa Card, Visa BCA, Dinner Club, Amex Card, dan lain-lain. 10. Reksadana. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, reksadana atau investment fund atau mutual funds adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Unsur-unsur penting dalam reksadana diantaranya adanya kumpulan dana masyarakat atau pool of funds, investasi dalam bentuk portofolio efek, dan manajer investasi sebagai pengelola dana. Reksadana menurut ketentuan dapat didirikan dalam bentuk perseorangan atau corporate type atau kontrak investasi kolektif atau contractual type. Perusahaan penerbit reksadana menghimpun dana dengan menjual saham. Selanjutnya, hasil penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan baik di pasar modal maupun di pasar uang. Efek yang dikeluarkan oleh reksadana perseorangan disebut saham. Investor secara kolektif mempercayakan dananya kepada manajer investasi untuk dikelola. Berdasarkan sifat operasionalnya, reksadana dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu reksadana tertutup atau closed-end investment funds dan reksadana terbuka atau open-end investment fund. Reksadana yang terbentuk perseorangan atau PT dapat bersifat tertutup atau closed-end dan terbuka atau open-end. Adapun reksadana yang terbentuk KIK hanya dapat bersifat terbuka atau open-end. 11. Perusahaan penjaminan. Dasar hukum pendirian perusahaan penjaminan adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486 KMK 017/1996 tanggal 30 Juli 1996. Peran perusahaan penjaminan dalam proses intermediasi keuangan sampai saat ini dapat dikatakan masih sangat terbatas dan relatif belum begitu signifikan. Bidang usaha perusahaan penjaminan adalah melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian jasa penjaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban perikatannya kepada penerima jaminan yang timbul dari transaksi kredit, sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, pembiayaan dengan pola bagi hasil, dan pembelian barang secara angsuran. 12. Perusahaan modal Ventura. Perusahaan modal Ventura atau Venture Capital diatur dalam Kepres Nomor 61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 Tahun 1988. Sejak tahun 1993, kegiatan modal Ventura dipisahkan dari bidang usaha perusahaan pembiayaan. Di setiap ibu kota provinsi didirikan perusahaan modal Ventura daerah dengan maksud agar sektor usaha kecil di daerah dapat lebih dekat dengan sumber pembiayaan melalui modal Ventura. Berbeda dengan pembiayaan kredit perbankan, di mana selalu harus disertai dengan jaminan atau collateral base dari debitur, pembiayaan modal Ventura tidak memerlukan jaminan atas penyertaan kepada pasangan usaha. Modal Ventura adalah usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Perusahaan modal Ventura yang saat ini beroperasi dapat dikelompokkan ke dalam perusahaan modal Ventura swasta nasional, modal Ventura daerah, dan patungan. 13. Perusahaan anjak piutang atau factoring. Perusahaan anjak piutang merupakan perusahaan yang usahanya adalah mengambil ahli pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara mengambil kredit bermasalah perusahaan lain atau dapat pula mengelola penjualan kredit perusahaan yang membutuhkannya. Usaha ini memang relatif baru di Indonesia. Kegiatan utama perusahaan ini adalah membantu perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dalam melakukan penagihan atau pengelolaan utangnya. Keuntungan yang diperoleh dari usaha ini merupakan fee yang telah disepakati bersama atau keuntungan dari harga jual dengan hasil penagihan yang dilakukannya. Sampai di sini presentasi saya hari ini. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf dan terima kasih.